Halo sahabat Undrika, balik lagi di Undrika TV dalam program Undrika Perspektif. Kali ini kita akan membahas tentang kerja sambil kuliah. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang pandemi COVID-19 yang dimana berpengaruh dengan finansial seseorang ya. Dan apalagi bagi kalian yang senior generation yang harus mengatur keuangan kalian masing-masing. Nah, kali ini juga kita akan membahas tentang kerja kuliah yang akan dibahas oleh Bapak dosen kita dan kemudian dari perspektif seorang mahasiswa. Nah, kali ini juga mahasiswanya itu dengan IPK yang fantastis, yaitu IPK-nya 4. Mari kita akan lanjut sekarang. Oke. Sahabat Undrika, kali ini kita sudah kedatangan bapak-bapak kece dan inspiratif ya. Jadi bagi kalian yang merasa ini sangat memotivasi kalian dan sumber inspirasi kalian, jangan lupa like dan subscribe, juga share teman-teman kalian yang masih galau nih kerja atau kuliah atau kerja sampai kuliah. Kita bahas saat ini sampai tuntas pokoknya dari perspektif seorang dosen maupun juga perspektif dari mahasiswa ya. Pertama kita kenalan dulu dengan Bapak Tubagus Pamungkas. Beliau ini adalah dosen matematika Universitas Riau Kepulauan. Jadi Bapak Tubagus adalah seorang penyiar dulunya teman-teman. Mantan. Oh mantan penyiar ya. Jadi sebelumnya itu Bapak sambil sebagai mahasiswa juga ya berarti ya? Iya. Iya. Jadi berawal dari ketika saya kuliah S1, saya kuliah S1, kemudian saya punya aktivitas juga, bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kemudian ketika kuliah S2 juga demikian. Jadi saya juga punya kegiatan, bekerja juga, bahkan sekarang juga ketika memutuskan untuk lanjut S3, bekerja juga. Jadi menjalani dua status sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pekerja berdampingan. Iya. Jadi selain dulu penyiar, kerjanya di Pro 2 di mana Pak? Di Jawa? Iya. Oh ya. Karena S1 saya di Universitas Negeri 11 Maret ya, di Universitas Negeri Surakarta seperti itu. Jadi pekerjaan saya juga di Solo. Awal karirnya saya sebagai seorang penyiar radio di Pro 2 FM waktu itu. Lanjut itu jadi Solo Radio ya Pak ya? Iya, saya pindah ke Solo Radio dan tidak hanya siaran, saya juga dipercaya di komersial promo gitu. Jadi memang ada jam kantor yang harus saya ikuti, kemudian ada aktivitas saya sebagai seorang mahasiswa, cuma pada saat itu memang mahasiswa semester akhir gitu ya, jadi memang tidak begitu padat kegiatan kuliah teorinya. Oke, terus juga bagi kalian-kalian yang tahun 90-an ya, pasti tidak asing lagi dengan wajah Bapak ini yang pernah menghiasi di televisi di salah satu di Batam, televisi Batam ya, Semenanjung Televisi. Nah, itu pernah menghiasi masa-masa kecil kami dulu Pak. Tahun 2007 ya? Iya gitu, masih SMP saya betul. Oke, kemudian kita kenal lagi dengan Bapak Edward Ricardo Hasudungan Sinaga. Aduh, namanya seperti saya ya Pak, panjang ya Pak ya, saya hafal itu. Oke, dari Pak Edward ya, dulu S1-nya Undrika ya Pak? Ya, saya dulu masuk di Undrika itu tahun 2000 ya. Jadi dulu saya mendaftar di Undrika juga, itu saya posisi dalam bekerja. Jadi untuk melanjutkan pendidikan, jadi saya waktu itu merasa gimana ya universitas yang ada di Batam ini. Terus saya cari-cari, terus saya temukan waktu itu namanya masih STT Batam ya, sekolah tinggi itu di Batam. Dan waktu itu baru dibuka pendaftaran untuk jurusan elektro. Kemudian saya dulu basicnya elektro dan saya pun bekerja di perusahaan marketing waktu itu, di mana kita juga berhubungan dengan teknik elektro, sehingga mendaftar saya di sini untuk menjadi mahasiswa di teknik elektro tahun 2000. Memang yang kita ketahui bahwa Pak Edward itu adalah Undrika garis keras ya teman-teman ya. Jadi dari S1-nya teknik elektro Undrika, S2-nya juga jenjang karir jenjang pendidikannya ya Pak ya di Magister Manajemen Undrika ya Pak ya. Ya, di Undrika untuk Magister Manajemen kebetulan waktu itu saya sebenarnya terencana tidak ada waktu itu. Cuman kebetulan saya lewat dari kampus dan saya melihat itu kampus betul. Saya sudah lama kerja di luar, begitu balik dari luar saya balik lagi ke Batam, terus saya lihat dari kampus tuh, kampus saya kok sudah megang warna biru gitu ya. Terus saya lihat brosur, ada brosur nih S2. Jadi niatan belajarnya dulu lagi. Walaupun waktu itu memang tidak ada niat belajar, tapi pas lihat kampus saya yang jadi udah lebih bagus dan ada brosur untuk kesempatan belajar untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, saya tertarik dan mendaftar. Nah, waktu itu saya langsung pergi ke
kampusnya Pak tanya, ya, Pak ya. langsung menanyakan dan saya langsung daftar. Walaupun kalau dari saya berpikir, nah kalau nanti saya dipanggil kerja lagi, kan kebetulan saya kerja di proyek ya. Jadi ketika misalkan dalam perjalanan pulang ke rumah, ini kalau kerja lagi bagaimana? Ya tapi ya udah kerja aja dulu. Pikirnya tapi jalani aja mulai aja dulu gitu. Oke. Udah berawal dari tidak ada niat mau ke pendidikan selanjutnya ya Pak ya, tidak ada niat belajar, tapi IPK-nya bisa 4 ya teman-teman ya. Oke, kalian jangan kemana-mana dulu, pokoknya saksikan sampai tuntas ini bagus banget buat kalian yang masih galau nih masalah kerja kuliah. Oke ya, kali ini kita akan bertanya nih dari perspektif seorang dosen, kerja sambil kuliah itu gimana Pak? Iya, pertama gini, saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, kamu sebenarnya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Iya, benar. Nah, pada saat itu memang saya sulit untuk menjawab. Jadi artinya gini, ketika di kampus, saya adalah seorang mahasiswa yang sambil bekerja. Ketika di tempat bekerja, saya adalah seorang karyawan yang sambil kuliah. Nah, tapi kan kita harus memutuskan ya, artinya gini, ada sebuah skala prioritas di mana kita harus mengedepankan atau menomorsatukan. Artinya kalau saya mengatakan saya adalah seorang mahasiswa yang sambil bekerja, berarti pekerjaan kan nomor 2. Iya. Kuliah nomor 1. Ya, Pak, ya, kalau atasan kita mendengar bahwa atasan di tempat kita bekerja ya, mendengar bahwa saya adalah kuliah sambil bekerja, artinya pekerjaan di nomor 2 kan. Padahal atasan mana sih yang ingin stafnya menomor 2 kan pekerjaan? Padahal harusnya keinginannya dari pihak atasan adalah memprioritaskan pekerjaannya. Nah, dari pengalaman pertanyaan-pertanyaan itu, sama halnya ketika misalkan saya punya dosen, saya mengatakan saya adalah seorang pekerja yang sambil kuliah. Nah, kuliah di nomor 2 kan, dosen pasti nggak terima dong ya. Artinya sebenarnya kedua hal itu bisa berjalan berdampingan gitu. Tidak ada istilah sambil-sambilan lagi, tapi saya mengatakan bahwa saya adalah seorang mahasiswa dan saya adalah seorang pekerja. Nah, ada kata hubung dan, artinya berarti memposisikan kedua hal itu adalah dua hal yang sama-sama penting. Kuliah adalah sebuah investasi pendidikan untuk kita ke depannya. Bekerja adalah salah satunya adalah sebagai sebuah eksistensi diri lah ya. Bonusnya adalah secara finansial, pasti mendukung seperti itu. Jadi harapannya terkait dengan adanya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, mana yang terbaik? Menurut saya dari pertanyaan itu yang terbaik adalah keduanya bisa berjalan berdampingan. Saya adalah seorang karyawan dan juga saya seorang mahasiswa gitu, adalah sebuah keseimbangan yang bisa kita maksimalkan gitu. Baik teman-teman, kalau menurut dari Bapak tuh bagus adalah kerja dan kuliah. Kamu adalah sebagai karyawan dan kamu juga sebagai mahasiswa, dan itu bisa berjalan selaras gitu ya Pak ya. Dan masing-masing punya tempatnya masing-masing dan ada skala prioritas masing-masing gitu ya Pak ya. Oke, benar dari Pak Edward. Oh ya, sebelumnya Pak Edward ini udah alumni ya teman-teman, makanya kita bisa sampaikan bahwa IPK sudah 4 ya Pak ya, tapi perspektifnya tetap dari mahasiswa. Jadi karena tadi dari teknik elektro kemudian ke magister manajemen, tapi juga bisa gitu meraih namanya IPK 4. Berarti kan benar-benar ada effort ya gitu kan, make effort yang sangat tinggi sekali gitu, motivasi sangat tinggi sekali. Oke Pak, kalau menurut Bapak bagaimana perspektif Bapak begitu? Oh, dari mahasiswa sendiri ya? Iya, jadi awalnya memang setiap kita melihat dalam karir pekerjaan itu, jadi pertama-tama kan sekarang kalau kita mau masuk pekerjaan pun selalu ditentukan taraf pendidikan. Jadi kalau kita mau meningkatkan jenjang karir kita dari mulai dari level bawah, menengah sampai ke atas, itu semua sudah ditentukan dengan jenjang pendidikannya. Walaupun ada syarat-syarat yang lain seperti pengalaman gitu kan ya. Tapi ketika kita dari awal mau memasuki dunia pekerjaan, kita mau mencari pekerjaan yang lebih baik dengan perusahaan yang lebih baik, tentunya kita akan berkompetisi dengan sekian banyak orang. Nah, salah satunya cara itu bagaimana kita bisa setidaknya untuk diterima memasuki lamaran, tentu kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan tadi. Nah, keinginan dari seorang kita sebagai mahasiswa bagaimana untuk bisa terlibat langsung sehingga kita bisa memenuhi prasyarat. Nah, masuk ke dunia pendidikan dengan melanjutkan pendidikan adalah salah satu caranya. Nah, begini, jadi kalau misalkan dari persis kita sebenarnya seperti yang dibilang Bapak dosen tadi, antara pekerja dan
mahasiswa itu harus setara. Tetapi untuk mahasiswa sendiri memang harus lebih ada keinginan untuk lebih mendapatkan pendidikannya selesai. Karena walaupun di dunia pekerjaan, tetapi kita kan di dunia pekerjaan itu semua harus profesional. Jadi kita harus bisa mendapatkan diri kita ketika kita di dalam pekerjaan, ya profesional kita di tempat pekerjaan. Tapi jangan sampai ketika nanti kita merasa menyeimbangkan itu, jadi seolah-olah nanti pikiran itu terbagi dua, tidak fokus. Jadi maksud saya, ketika kita sudah di kampus, fokuskan pikiran kita di kampus. Nah, ketika tidak ada pekerjaan, fokuskan kita pekerjaan. Sebenarnya tidak ada prioritas utama, tapi kita tak boleh jadi setengah-setengah. Jadi saat bekerja, fokus 100% untuk bekerja. Tapi saat kuliah, kita pun harus fokus 100%. Sehingga nanti dua-duanya tercapai dengan baik. Jadi kita pun, karena kita mengejar waktu, kita sendiri semua di Batam ini mungkin ketika tamat lulusan SMA dia tidak langsung kuliah ya. Jadi mungkin bekerja 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi dalam usia pun kita itu sudah sedikit terlewat daripada rekan-rekan yang dari tamat SMA sudah kuliah. Jadi di sini kita harus mengejar itu. Kita nggak boleh terlena, jadi harus fokus benar-benar gitu. Sehingga waktu kita kuliah itu jangan terlalu lama gitu. Kalau boleh cepat selesai gitu. Dan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik tadi, sebagai loncatan sudah ada, kita bisa dapatkan seperti itu gitu. Prospek dari maksudnya. Cuman yang itu tadi tetap menjaga yang namanya kesehatan. Nah ini karena banyak ya kita dulu. Jadi bagi-bagi ya Pak. Karena gimana pun kalau semua itu kita dapatkan, tapi kita tidak menjaga kesehatan kita ya percuma juga. Makanya jagalah antara konsumsi makanan, jadi istirahat juga. Kadang kan sebagai mahasiswa kita ngebut 1 hari gitu kan ya, sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Terus besok paginya bekerja lagi. Oh, gimana teman-teman? Jadi tidak langsung mendapatkan itu secara instan ya, ada usaha-usaha di balik itu gitu. Dan seperti dari Pak Atu Bagus juga, beliau seorang dosen tapi juga dulunya ada pengalaman dan merintis dulu juga ya Pak ya, dari mahasiswa juga sebagai penyiar gitu ya Pak ya. Terus kemudian Pak, seperti yang Pak Edu tadi sampaikan, mungkin teman-teman itu kan juga pasti ada yang bekerja tapi mereka sudah kuliah nih Pak. Menumbuhkan rasa motivasi itu loh Pak, padahal kan mereka udah penat nih misalnya nih, aduh kerjaan, jadi kan mereka ada namanya manusia kan pasti ada stres itu wajar ya Pak ya. Jadi ketika ada rasa-rasa lelah atau misalnya stres gitu, aduh pikiran kebagi-bagi, gimana sih caranya menumbuhkan motivasi lagi itu loh Pak, maksudnya kan kita tuh oh ya ingat aku harus ada yang dicapai nih, pendidikan aku harus selesai. Oke. Sebelumnya ketika kita di kampus gitu ya, sebenarnya ada beberapa jenis mahasiswa yang biasa kita jumpai gitu ya. Sebelum nanti kita membagikan kembali motivasi mahasiswa yang sebelum bekerja untuk bisa meningkatkan prestasinya gitu. Jadi kalau jenis mahasiswa yang pertama saya sering menyebut sebagai kupu-kupu. Oh iya. kuliah pulang gitu. Nah jenis mahasiswa seperti ini yang kuliah pulang biasanya sering kita jumpai aktivitasnya lebih banyak kurang berinteraksi. Jadi dari kampus pulang, entah itu pulang ke kosan, pulang ke rumah. Biasanya mereka lebih suka menyendiri, mungkin membaca di perpustakaan dan seterusnya. Kemudian ada model yang kedua adalah kura-kura. Iya, kuliah rapat gitu. Jadi setelah kuliah rapat mungkin karena sibuk dengan UKM-nya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi mereka berusaha untuk eksistensi dirinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan di kampus. Bagus juga gitu ya. Kemudian ada juga jenis yang berikutnya, ada kupu-kupu, ada kura-kura. Kemudian ada kuda-kuda nih. Kuda-kuda lagi Pak, kuliah dagang. Jadi aduh saya. Ini juga positif juga kalau kita lihat dari sisi positifnya ya. Biasanya mereka ke kampus juga kadang membawa dagangan yang bisa dipasarkan ke teman-temannya. Kemudian kreativitas mereka yang sekarang ini adalah bisa jualan online gitu, jadi dagang gitu. Kemudian ada juga kue-kue. Oh ini kuliah gawe. Jadi memang ada pekerjaan di lain sebagai seorang mahasiswa, mereka aktif di sebuah instansi, sebuah perusahaan gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang saya sempat jumpai punya jabatan yang lumayan tinggi gitu. Jadi pekerjaan, kampus, mereka bisa berjalan berdampingan seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari 4 jenis mahasiswa ini ada satu lagi nih, mahasiswa yang kelima biasanya adalah kunang-kunang. Kuliah nangkring, anak gaul nih biasanya.
Kalau yang model gini anak gaul biasanya nangkring tadi di kantin kampus, kemudian di kafe. Nyari wifi kali ya Pak Bisa ya. mengerjakan tugas. Iya benar-benar ya. Jadi mahasiswa seperti ini memang biasanya kelebihannya adalah relasinya cukup banyak, teman-temannya cukup banyak, komunitasnya cukup banyak karena mereka bisa biasa dan bisa berinteraksi dengan pihak lain gitu ya. Nah, ada beberapa jenis mahasiswa memang sering didapatkan mudah mengalami stres. Jadi stres entah itu menghadapi kuliah dengan tugas yang banyak atau mungkin aktivitas yang menyemukan dan lain sebagainya. Nah, kalau saran dari saya, coba berinteraksi dengan teman-teman. Artinya gini, ada beberapa jenis mahasiswa yang kelima tadi, kuliah nangkring itu. Sisi positifnya memang biasanya mereka akan lebih enjoy menikmati gitu, lebih bisa menikmati, lebih terbuka juga. Kadang kita dihadapkan pada aktivitas yang menyemukan, pekerjaan kita harus maksimal, kemudian kuliah kita juga ditutup selesai tepat waktu dengan prestasi yang oke gitu ya. Kadang kita bisa menjumpai bahwa mahasiswa merasa stres, tertekan, dan tidak banyak juga yang pada akhirnya lari mencari seorang psikolog. Nah, vertigo satu lagi Pak. Kenapa iya, sering juga kan kita jumpai mahasiswa yang pada akhirnya memang membutuhkan psikolog, bahkan ada yang lebih parah lagi membutuhkan psikiater gitu, karena menghadapi stresnya dan juga tuntutan yang sekian banyak. Mungkin ada hal yang bisa kita ambil sisi positifnya dari berbagai jenis mahasiswa itu. Alangkah baiknya kita coba bersosialisasi dengan teman-teman, entah itu teman satu lingkup pekerjaan ataupun teman dalam lingkungan kampus gitu. Saya yakin dengan adanya berkomunikasi dan bersosial dengan baik akan sedikit banyak mengurangi tingkat kesetresan. Jadi misalkan ada yang disibukkan dengan pekerjaan, ada yang disibukkan dengan kuliah. Nah, ketika tugas-tugasnya banyak, bayangkan seorang mahasiswa tidak punya teman di kampus, akan tanya sama siapa? Nah, dengan adanya coba berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman, mungkin akan lebih mudah aksesnya ketika bertanya tentang tugasnya apa sih, materi ujiannya besok apa saja. Kemudian kisi-kisi yang diberikan dosen tahun lalu yang keluar bagaimana, dan itu pasti akan sangat membantu bisa meningkatkan prestasi ataupun secara tidak langsung akademik nilai di kampus juga akan terdongkrak seperti itu. Dengan Pak Edward gimana Pak waktu pengalamannya sebagai mahasiswa? Ya, kalau saya itu ya, jadi kalau kita pertama tadi saya bilang tadi kan waktu itu memang tidak ringan, tapi ketika saya lihat kampus saya cantik, itu saya jatuh cinta lagi. Karena perkembangannya ya, sangat jatuh cinta ke kampus lagi, artinya keinginan untuk belajar itu datang lagi. CLBK lagi. Jadi dulu kampus saya itu saya cinta sampai saya selesai, artinya saya cinta kampus saya. Dan ketika saya di daerahnya seperti perempuan desa, sekarang sudah berdandan lebih cantik lagi. Saya lebih cinta lagi. Jadi cinta lagi. Pertama kita harus meyakinkan diri bahwa kita itu sedang jatuh cinta terhadap pendidikan ini. Nah, orang yang jatuh cinta kan akan mencoba sekuat tenaganya untuk mencapai keinginannya. Seperti kalau kita lagi mengejar gadis yang kita sukai kan kita akan berbagai cara gitu kan ya. Nah, motivasi pertama yang kita harus temukan seperti itu. Jadi bagaimana kita mencintai apa yang akan kita inginkan, gitu kan? Nah, yang kedua, bagi saya ketika kita misalkan kejenuhan seperti yang Bapak bilang tadi, kita kan bekerja otomatis ya bukan seperti mahasiswa reguler yang lain ya. Jadi ketika mereka dibiayai oleh orang tuanya mereka belajar, semua hidupnya dibiayai oleh orang tua ya. Nah, kalau kita di Batam itu kan mahasiswa yang super ya, yang ekstra ordinary gitu. Kita bekerja mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup kita, mungkin sebagian banyak juga membantu keluarganya. Dan pihak kita juga harus menyisihkan sesuatu untuk pendidikan kita, tentunya untuk masa depan kita. Nah, bagaimana untuk menghindari stres? Ya, karena namanya pekerja itu, apalagi kita tahu sendiri kalau pekerja di Batam ini kan banyak-banyak di manufacturing ataupun di pabrikasi, di mana pengalaman bekerja itu sehari-harinya selalu dituntut dengan target. Jadi mulai dari level yang paling bawah sampai pimpinan tertinggi itu semua ada targetnya. Nah, bekerja dengan target itu adalah sangat under pressure ya. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh tidak menerima target, karena kalau kita tidak mendapat target artinya sesuatu kerugian akan terjadi di sana. Nah, demikian itu kan sangat stres. Nah, ditambah lagi kita harus mengerjakan soal ya, mengerjakan soal gitu, ataupun tugas-tugas dari bapak dosen. Itu stresnya double impact gitu. Apalagi deadline-nya double. Jadi kalau misalkan makan Indomie itu seperti makan jumbo, stresnya jumbo gitu kan. Tetapi itu tadi kecintaan kita itu terhadap yang kita temukan itu harus bisa mengalahkan semua itu. Nah, untuk mengurangi efek stres tadi itu kalau saya pribadi ini ya, jadi saya mungkin nggak seperti bapak yang punya sudah memetakan mahasiswa ya. Kalau saya kan masih mahasiswa yang bisa memetakan orang lain. Tapi dari apa yang saya lakukan,
pertama ketika kita selesai belajar itu kan kita kadang-kadang kan berjumpa dengan teman-teman kita yang cute-cute, yang lucu-lucu. Gitu. Jadi setelah habis dari kampus itu jangan lagi dibawa pikiran yang membuat hati tidak senang. Jadi biasanya kita lakukan itu ya ketawa-ketawa, pergi ke kantin, kita yang lucu-lucu. Nah, dari situ kan ada keinginan begitu kita bekerja, nanti wah hari ini hari Jumat jam 7 atau kampus, saya ketemu kawan ini lucu sekali. Dan kalau ketika ketemu sama dia, apa yang terjadi pekerjaan itu hilang, gitu kan ya. Jadi memotivasi diri seperti itu yang saya lakukan. Jadi rata-rata ketika kita di kampus punya dalam proses pembelajaran itu, dulu waktu mungkin satu kelas saya tuh orangnya pada lucu-lucu ya. Jadi sebenarnya beban tadi di pekerjaan itu udah sendirinya hilang. Iya benar, karena ketawa terus ya Pak. Terus yang berikutnya adalah dukungan keluarga. Tentu keluarga sangat penting ya dalam memotivasi diri. Mungkin kalau yang berkeluarga ya dengan pacar. Kalau nggak punya pacar gimana Pak? Kalau yang punya pacar ya keluarganya dari kampung. Tapi kan terus nanti pacar lagi. Itu kalau nggak punya pacar berarti keluarga ya, orang tua. Jadi kalau saya dulu ketika saya S1, saya hanya berpikir ketika saya kuliah saya mau bikin orang tua saya bangga. Jadi walaupun ini sakit, walaupun ini susah dengan gaji yang segini, bayar kos, bayar ini, bayar orang kuliah, tapi saya hanya bermotivasi diri, saya mau pingin orang tua saya bangga, itu kan ya. Selain daripada tadi untuk mencapai jenjang karir nanti yang lebih bagus, tapi di hati saya dengan saya nanti misalkan bisa lulus kuliah, sebenarnya saya membuat keluarga saya bangga, dan ketika keluarga bangga saya itu ada suatu dorong yang sangat kuat buat kita ya. Mungkin kita tidak bisa membahagiakan keluarga kita dengan hal-hal yang berbentuk materi, tapi seperti kita tahu, khususnya orang tua tua itu, ketika lihat anaknya itu tamat sekolah, itu tuh pasti dia balik nangis ya kan. Apalagi sekarang ini kan banyak yang sudah, tapi orang tuanya nggak bisa datang. Jadi ya itu tadi, jadi motivasi dari situ bagaimana kita bagian. Jadi apa-apa yang menjadi halangan tadi, stres sebenarnya. Kalau kita lihat ya di Batam ini sumber stresnya itu sebenarnya dari diri kita sendiri juga ya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memanage pekerjaan itu dengan tugas-tugas sekolah, ya mungkin agak sedikit susah. Tapi dengan saya bilang tadi ya kita sudah mulai membuat rasa cinta di dalam diri kita untuk apa yang kita inginkan, kita akan mencari cara untuk mendapatkannya dan menyelesaikannya. Begitu kira-kira. Jadi gini sahabat Undrika, ketika kerja kuliah itu tuh biasanya paling rentan itu pertama motivasi ya Pak, paling penting itu. Terus yang kedua pasti dengan manajemen stres. Bisa disebut manajemen stres nggak ini Pak? Ke diri kita sendiri bisa kali ya. Jadi terus kemudian satu lagi mengatur keuangan ya Pak ya, finansial itu sangat penting ya Pak ya. Karena mungkin ketika kan ada istilah tuh misalnya mahasiswa kalau udah kerja dia keenaan kerja jadi nggak fokus sama kuliahnya lagi, nah seperti itu. Dan juga bagian sandwich generation nih, sandwich generation itu simpelnya adalah seseorang yang terjebak di situasi, bukan terjebak sih, maksudnya dia dihadapkan dengan situasi mana keuangannya ini harus ada pos-posnya gitu kan Pak, yang untuk keluarga, yang untuk dirinya sendiri, mungkin ke orang tuanya juga, atau bahkan ke adik-adiknya yang saat ini sekolah gitu ya. Nah untuk Bapak nih, bagi teman-teman kita yang di situasi sandwich generation itu bagaimana Pak mereka untuk mengatur keuangannya seperti itu Pak? Kan ini sudah kita alami gitu. Kita sudah melalui itu. Oke Pak. Jadi kalau sebenarnya di lapangan sebenarnya banyak sekali orang yang belum berani memutuskan untuk bekerja dan berkuliah secara bersama-sama gitu ya. Pernah saya jumpai di satu kelas, kebetulan waktu itu saya mengajar di kelas Batam Center. Jadi pertemuan perdana saya gunakan untuk perkenalan. Saya tanya kepada mahasiswa, dari sekian banyak mahasiswa yang hadir di sini pada hari ini, siapa yang sudah bekerja? Ternyata lebih dari 90% tunjuk jari. Artinya mereka ini mayoritas memang sudah bekerja dan memutuskan untuk bisa kuliah. Nah, kalau di Unrika ini, di Unrika kita punya banyak kebijakan ya. Sebenarnya kuncinya adalah komunikasi. Jadi bisa dikomunikasikan kepada dosen ketika ada seorang mahasiswa yang kebetulan punya profesi misalkan sebagai seorang polisi, kemudian ditugaskan ke luar Batam seperti itu, pengalaman dari kita, buktinya bisa selesai tepat waktu gitu.
Karena kuncinya di komunikasi. Saya pikir semua dosen akan bisa memahami kondisi mahasiswa ketika memang punya porsi-porsi dan bisa disampaikan dengan cara yang baik. Nah, kalau menyikapi tadi masalah keuangan tadi ya, banyak juga yang memutuskan ini jadi mahasiswa dulu, sudah jadi mahasiswa baru bisa pekerjaan gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Riz tadi, banyak nih mahasiswa yang ketika sudah bekerja akhirnya kuliahnya tidak difokuskan lagi, pada akhirnya agak sedikit kacau nih kuliahnya. Nah, kalau kita menghadapi mahasiswa yang terlalu fokus pada pekerjaan, kemudian kuliah akhirnya dinomorduakan. Kalau menurut saya, yang harus pertama tingkat adalah orang tua. Kalau sudah memutuskan, kuliah dulu, gitu ya. Karena apa? Karena saya yakin banyak mahasiswa yang dikirim ke Batam dalam hal ini kuliah di Untrika oleh orang tuanya, kamu buat kuliah loh, gitu. Kamu saya kirim ke Batam buat kuliah, gitu. Sebagian seperti itu. Jadi ketika orang tua yang sudah mengirimkan anaknya, putra-putrinya untuk kuliah di suatu kampus, tugas utamanya dalam hal ini adalah sebagai seorang mahasiswa. Tugas dan tanggung jawab untuk menjadi seorang mahasiswa diselesaikan dulu. Kalaupun pada akhirnya ada sebuah kesulitan masuk mengenai keuangan, kemudian dia memutuskan pekerjaan, akhirnya sampai pekerjaannya sebagai tugas utama, ingatlah kedua orang tua. Gitu. Bayangkan kalau Anda menggunakan toga di depan kedua orang tua, rasanya seperti apa? Pasti membuat orang tua Anda bangga dan Anda bisa kembali bangkit semangatnya, motivasinya untuk kembali menyelesaikan kuliah nih. Begitu. Oke, gimana Pak? Kalau Pak? Kalau dari perspektif mahasiswa ya, memang ini sebuah tantangan yang besar ya. Jadi bagaimana dulu kita memanage keuangan kita. Kalau misalkan kita sendiri kan waktu itu mungkin waktu S1 kita masih lajang ya, belum menikah. Jadi tingkat manajemen keuangan itu tidak terlalu sulit ya. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, nah di sini tantangannya akan lebih. Ya, kita ketahui juga rekan-rekan mahasiswa, apalagi yang untuk S2, ya kan sudah berkeluarga ya. Jadi dengan tingkat kita tahu di Batam juga pengeluaran sangat tinggi. Apalagi pas kita mau kuliah itu akhir-akhir ini kan banyak pandemi COVID ya. Jadi memang sangat sulit kadang kita untuk bisa memenuhi dua-duanya. Tapi seperti yang tadi Bapak bilang, Untrika itu sangat memberi fleksibilitas yang tinggi dalam masalah tentang pembiayaan kuliah ini ya. Jadi yang penting informasi dan kita selalu berkomunikasi dengan pihak kampus. Kalau kita mempunyai kendala dalam masalah keuangan, tentu sekali yang dalam berkeluarga mungkin kita selalu mengutamakan keluarga. Jadi kalau misalkan kita pendapatannya misalkan katakanlah bulan 5 juta, untuk biaya kuliah nanti jadi sekian juta, ya keluarga, secara manusiawi kita akan berpikir bahwasanya keluarga kita yang lebih utama, karena ada anak-anak yang harus kita perhatikan kehidupan mereka, makan dan makannya, sekolahnya, nah begitu. Tetapi dengan komunikasi yang baik dengan pihak kampus, saya rasa dari semua angkatan kita itu banyak yang bermasalah awalnya ya. Jadi bagaimana kita lihat, walaupun ini namanya struggle banget ya. Jadi kita berkomunikasi dengan pihak kampus dan pihak kampus memberi akses yang tinggi sehingga pas kita sampai di wisuda pun ya sangat baik antara bagaimana kampus Untrika memberikan fasilitas kepada para mahasiswanya sehingga semua rata-rata bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, walaupun sebagian mungkin tidak bisa langsung satu angkatan itu selesai karena memang ada yang seperti kawan-kawan yang tugas di luar, tapi tetap komunikasi. Memang waktu itu kita dari 20 berapa orang ya yang selesai itu ada 2 orang yang tidak selesai. Tapi itu mungkin karena kita juga sudah berusaha memberikan motivasi ya kan kepada kawan-kawan kita. Jadi ketika yang paling berat itu mungkin pada saat tesis ya. Tugas akhir itu memang ketika kuliah semester 1 sampai semester 3 itu sepertinya semua masih having fun gitu ya. Kita belajar, oke, kita menikmati kehidupan yang kita bahas yang tadi. Kita pas kuliah itu selalu sama teman-teman itu selalu mempunyai rasa yang sama gitu. Kita belajar fokus sampai belajar kita cari sesuatu yang bisa membuat kita ceria. Nah terus lagi yang paling utama itu keluarga. Kita pas hari Sabtu kan kuliahnya sampai sore nih ya, tapi setelah itu kita mencoba berkeluarga. Jadi keluarga yang di sini itu selalu memberi semangat ya. Jadi ketika keluarga support,
Ketika keluarga kita itu, anak istri kita itu memberi semangat apa kita, gini loh, kebutuhan kita sekarang bertambah karena harus kuliah. Tapi ketika kita membicarakan, mendeliver komunikasi dengan istri, bagaimana kalau saya mau kuliah, kira-kira gitu mah. Nah, ibu-ibu itu kan adalah manajer keuangan terbaik ya. Menteri Keuangan ya Pak. Kalau ibu istri kuliahnya adalah yang terbaik, kalau di keluarga itu mereka adalah manajer keuangan yang terbaik semua. Bagaimana kita sebagai seorang suami memberikan ini loh saya dapat, dia kan bisa mengoperasi maksimal mungkin, ya kan? Bagaimana itu bisa? Jadi saya yakin juga rekan-rekan itu ketika kita ada keinginan untuk kuliah, kita komunikasikan dengan baik. Ini obstacle-obstacle seperti ini yang tentunya kita bisa lalui gitu. Percaya dan selalu berdoa gitu kan. Itu apa namanya keinginan kita tuh istri itu sangat kuat ya. Pilihlah istri. Jadi yang pertama itu si istri itu kita harus jangan sampai ketika kita minta kuliah istri aduh gitu. Kalau itu kadang itu ada sekian persen berkurang gitu. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan istri atau mungkin dengan keluarga atau dari orang tua dan semua support dengan dua-dua mereka, semua hal itu bisa terlindungi dan percaya satu hal itu pasti terjadi gitu. Jadi rekan-rekan yang mau belajar masih apa namanya itu masih ada ragu tentang keuangan, oh gimana ini Krismo apa kopi segala macam, ya kawan-kawan kita pas akhirnya selesai semua gitu. Intinya tuh komunikasi dengan kampus juga sangat memberikan pasien yang baik, mereka welcome dan kita jangan sampai ketika kita bermasalah ya sebaik saya baik gitu kan. Itu komunikasinya tetap gitu. Ada sebuah istilah yang biasa kami gunakan adalah 3K nih. Dan sekarang ini sedang saya alami ketika saya kuliah S3 gitu ya. Jadi kita fokus pada 3K. Kuliah, kerjaan, dan keluarga. Tiga hal ini sama-sama penting dan sama-sama harus bisa di-cover, diselesaikan dan juga bisa kita berikan fasilitas terbaik gitu. Jadi salah satu solusi untuk bisa berjalan berdampingan 3K ini kuliah, kerjaan, dan keluarga, salah satunya adalah kita aktif mencari beasiswa. Nah, beasiswa ini sudah banyak sekali. Jadi dari yayasan ada beasiswa, dari pemerintah kota tuh ada beasiswa, ada anggaran beasiswa pendidikan, dari pemerintah provinsi ada, dari perusahaan swasta banyak sekali, dari kementerian pusat banyak juga. Jadi saya pernah hadir di sebuah kegiatan sosialisasi scholarship atau beasiswa dari sebuah kementerian itu menyampaikan bahwa tahun lalu kuota beasiswa untuk 1.000 orang yang mendaftar hanya 455, nggak sampai setengahnya. Nah, ini kan perlu menjadi garis bawah untuk mahasiswa nih. Ayolah, giat mencari beasiswa. Gitu. Kalau bisa mendapatkan beasiswa, kemudian Anda juga sebagai seorang karyawan dan juga sebagai seorang mahasiswa finansialnya sudah settle, tambah lagi beasiswa, saya yakin Anda akan lebih bisa mengapresiasi diri Anda dan juga bisa lebih apresiasi terhadap dunia pendidikan gitu. Banyak sekali kok beasiswa yang ditawarkan. Jadi beasiswa itu kalau pengalaman baik saya kuliah S1, S2, S3 ada sedikit pengalaman tentang scholarship gitu ya. Jadi ada beberapa beasiswa yang memang cover seluruhnya biaya pendidikan, kita udah nggak mikir lagi loh gitu. Kemudian living cost, biaya hidup, kita juga udah nggak mikir lagi, udah ditanggung oleh pemberi beasiswa tadi. Kemudian bahkan ada juga beberapa pemberi beasiswa yang sampai memfasilitasi tiket pesawat pulang pergi dari asal kota tujuan ke kampus yang mereka tuju. Jadi salah satu solusinya adalah untuk mahasiswa sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakutkan untuk memutuskan oke saya kuliah, oke saya bekerja, oke saya kuliah dan bekerja secara berdampingan. Kalau masalah finansial seperti apa? Ayo kita sama-sama cari beasiswa. Selagi satu, prestasi kamu bagus gitu. Jadi jangan sampai tadi seperti yang dibilang Mas Edward, kuliahnya setengah-setengah, pekerjaannya juga ketika di kantor kondisinya capek atau mungkin di kantor mengerjakan tugas kan nggak profesional. Di kantor ya harusnya Anda sebagai seorang karyawan yang menyelesaikan tugas-tugas dari pimpinan Anda, bukan tugas-tugas kuliah gitu. Dan juga ketika Anda di kampus juga Anda ada seorang mahasiswa yang fokus terhadap tugas-tugas dari dosen gitu. Jadi bisa berjalan berdampingan dengan skala prioritas dan dua-duanya bisa maksimal. Jangan lupa cari beasiswa. Tentu saja beasiswa bisa didapatkan berkompetisi dengan nilai yang baik gitu kan. Satu lagi ini saya tambahkannya untuk rekan-rekan untuk yang masalah tugas-tugas ya. Sharing tips ini ya dari saya ini. Jadi kalau kita misalkan ada tugas dari dosen atau dari kampus, kita biasakan itu mencoba memberikan
tugas itu jawabannya itu dari hasil pekerjaan kita gitu. Jadi berkesinambungan. Jadi ketika kita pun mau menjelaskan, kecuali yang untuk hal-hal yang bersifat pelajarannya memang fokus banget ya, misalkan pelajaran ini harus bersih. Tapi kalau ada tugas-tugas yang berbentuk presentasi, itu kan coba kita tambahkan dari kegiatan-kegiatan di kampus, di tempat kerjaan. Jadi kalau kayak saya dulu tuh seperti mulai dari misalkan ada masalah di pekerjaan, gimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Nah kita bawakan ini. Jadi selain daripada tadi presentasinya kita sudah ada di tempat kerja kita, tinggal hanya mengutip sedikit itu. Nah menjelaskan itu pun lebih mudah kepada dosen karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu di dalam memori otak kita itu sudah terkoneksi dengan baik. Setiap pertanyaan yang dari disampaikan sama dosen itu pun kita sudah bisa menjawabnya dengan baik karena kita sudah melakukan itu sehari-hari. Nah itu tips dari saya. Jadi kalau misalkan ada tugas-tugas, walaupun nanti kalau kita kan di S2 kuliahnya di hari Jumat ya, Jumat Sabtu. Nah biasanya hari Jumat kita masuk jam 7. Itu tuh para dosen itu kita pertemuannya 2 jam ya, 1,5 jam seperti itu. Nah itu tuh diberikan tugas yang banyak dan kita harus menyelesaikan tugas ini dan dipresentasikan di hari Sabtu pagi. Nah bagaimana dengan waktu yang sesingkat itu kita membuat presentasi yang bagus dengan waktu yang sangat singkat? Ini sebuah tantangan juga. Nah dengan tips yang itu tadi, kita sebuah di tempat kerja sudah ada sebuah masalah. Nah tinggal kita bagaimana melingkar ini terhadap mata kuliah yang kita sedang pelajari, sehingga di besok pagi itu sudah tersedia dengan baik. Nah saya sendiri selalu seperti itu, walaupun beberapa hal mungkin kita akan mengambil dari beberapa referensi yang lain, tetapi dengan adanya tadi kita bisa menghubungkan antara pekerjaan kita lakukan dengan mata kuliah yang kita pelajari, kita koneksikan, hasilnya pun sangat bagus. Jadi tips ini ketika kita presentasikan, dosen akan memberikan nilai yang sangat bagus. Karena kenapa? Kita sudah menguasai apa yang kita sampaikan gitu, dan data-datanya ada gitu. Dan ketika di pagi hari kita presentasikan di depan dosen, nah dosen selalu memberikan nilai yang bagus. Jadi mungkin salah satu trik yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Jadi bagaimana? Jadi selain daripada kita bisa mengurangi stres karena mencari data, referensi, terus juga bisa mengurangi waktu kita untuk mengerjakan tugas dan hasilnya bagus. Gitu kira-kira. Secara tidak langsung terdapat pemecahan solusi juga ya Pak ya. Karena idealnya adalah ketika kita kuliah di jurusan A, kemudian pekerjaan kita juga ada kaitannya dengan pekerjaan A. Idealnya seperti itu, tapi kadang dalam pengalaman dan juga perjalanan seorang mahasiswa antara jurusan kuliah dengan pekerjaan yang berseberangan ya. Kadang kita temukannya seperti itu. Mungkin misalkan gini, kuliahnya di pendidikan sejarah, kemudian punya pekerjaan di luar sebagai seorang marketing. Kan tidak relevansinya tidak begitu dekat gitu ya. Jadi saya tidak begitu dekat. Tapi saya yakin bagaimanapun juga seperti yang disampaikan Mas Edward tadi, ketika bisa tugas-tugas kampus bisa dikaitkan dengan pekerjaannya gitu. Saya yakin bagaimanapun juga tetap ada korelasinya. Sebagai contoh gini, saya kuliahnya di matematika nih. Kemudian punya pekerjaan pada saat itu sebagai seorang penyiar radio dan juga CPO di sebuah perusahaan broadcast gitu. Banyak orang berpikir kuliahnya di matematika kemudian siaran, kan sangat jauh berseberangannya. Sama halnya seperti yang disampaikan Mas Edward, ketika ada tugas, kemudian pada saat itu saya sebagai mahasiswa S1, sehingga tugas akhirnya adalah skripsi saya matematika murni, saya mengambil data dari perusahaan saya. Pada saat itu masih musim SMS premium yang 4 digit itu. Jadi kita bisa memprediksi SMS premium ini spasi dan seterusnya. Kemudian kita bisa memprediksi berapa sih keuntungan dari incoming SMS tadi per bulannya. Kemudian bulan depan kita bisa memprediksi, bulan ketiga bisa memprediksi dan seterusnya. Sehingga kita bisa menyampaikan di satu sisi skripsi kita akan lebih maksimal karena kita yang menangani secara langsung. Di satu sisi kita bisa memberikan informasi ke perusahaan nih, nanti bulan September tahun depan kita akan mengalami peningkatan yang cukup besar di SMS premium gitu. Jadi kadang memang antara jurusan dengan pekerjaan tidak langsung punya keterikatan yang sangat dekat, tetapi pandai-pandai kita untuk mencari kaitannya. Jadi kaitannya itu kan selalu bisa kita temukan gitu. Akan bisa kita linkkan korelasinya. Seperti yang disampaikan Mas Edward tadi ya, bahwa sudah tugas kampus dengan pekerjaan kita bisa kok kita mencari irisannya gitu. Ya, benar.
Oke, buat sahabat Undrika juga, kalian jangan takut ya, Undrika itu tidak ada batasan usia ya Pak yang untuk menempuh pendidikan di sini. Terus kemudian ada toleransi ya, itu adalah mencicil gitu. Kalian bisa mencicil minimal 1 juta setiap bulannya, itu bisa dari SPP kalian tadi ya, bisa sesuai ketentuan di SPP S1 berapa, SPP di program S2 bagaimana. Dan kemudian juga untuk biaya kuliah pun, Undrika bagaimana Bapak alumni? Untuk pembiayaannya sangat juga fleksibel ya. Fleksibel ya. Juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melakukan pembayaran secara tercicil. Jadi dalam 1 semester itu kita bisa mencicil 2 kali. Terus juga kalaupun ada keterlambatan, kita bisa berkomunikasi, berdiskusi tentang tenggat waktu pembayarannya, mungkin bisa sedikit dikasih kelonggaran. Jadi sepertinya Undrika itu lebih memfokuskan bahwasanya mahasiswa itu jangan sampai terbengkalai kuliahnya gara-gara biaya pendidikannya. Ada toleransi yang sangat tinggi selalu diberikan oleh pihak kampus, dimana tentu sekali kita jangan tidak mengkomunikasikan dengan pihak kampus ya. Jadi kita setiap permasalahan kita mencoba mengkomunikasikan dengan pihak kampus, dan sepanjang saya tahu memang pihak kampus masih bersedia untuk berdiskusi tentang ini kalaupun ada hal-hal yang kita tidak bisa bayar pada waktu itu gitu. Bahkan tesis saja dikejar-kejar sama dosen pengujinya ya Pak ya, bukan mahasiswanya ya. Ini kok belum selesai nih gitu ya. Pembuatan tesis juga sangat baik, jadi kita sama dosen bimbingnya dibimbing, malah kadang kita yang dikejar ya. Kalau di kampus-kampusnya aja mungkin mahasiswanya yang datang ke dosennya. Dosennya kadang sibuk sekali, tapi kalau di Undrika memang ibu dosen itu sangat perhatiannya. Jadi setiap hari kita kadang di WA bagaimana tolong dikumpulkan, terutama ibu Sri Lanka ya. Jadi ibu Sri Lanka itu selalu memotivasi kita untuk cepat-cepat. Jadi ketika kita ada perbaikan selalu diingatkan untuk cepatnya memperbaiki. Dan sesuai dengan Undrika ya, unggul, kreatif, mandiri. Jadi memang segera segera unggul, segera sekreatif mungkin dan mandiri gitu keluar dari sini ya Pak ya, jadi orang berprestasi gitu ya. Oh ya Pak, ada titipan pertanyaan nih dari sahabat Undrika nih, dari undrika.acid di Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan buka. Ini namanya Misteri Jar ya Pak ya. Jadi ada mereka, kita buat pertanyaan yang apa yang mau dititipkan oleh kedua bapak-bapak kece ini ya. Kita coba dulu deh satu ini dulu, pertanyaan yang pertama nanti kita bahas ya. Sebentar. Ini kita pertanyaannya ini menjawab pertanyaan yang mungkin beredar di masyarakat kali ya Pak ya, stigma-stigma atau yang beredar itu bagaimana nih. Ini pertanyaannya yaitu adalah banyak juga yang memiliki gelar sarjana tapi sulit mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman. Itu gimana Kak? Ya kita kakak-kakak ya Pak ya, muda gitu ya Pak ya. Oke. Gimana nih? Gimana Pak tanggapan Bapak yang ini Pak? Sulit mencari pekerjaan padahal sudah berstatus sebagai sarjana. Biasanya memang banyak perusahaan yang mensyaratkan untuk mencari karyawan baru, cari yang berpengalaman. Nah tadi salah satu caranya adalah ketika sudah menjadi mahasiswa ya sambil bekerja gitu. Kata sambil ini artinya gini, mahasiswa sambil mencari pengalaman. Tadi memegang status 2. Jadi banyak perusahaan yang mensyaratkan mencari karyawan tetapi yang sudah berpengalaman, sementara ada yang baru lulus belum punya pengalaman sama sekali, nggak ada kesempatan dong gitu. Sementara kalau dia ingin bekerja, mencari yang sudah berpengalaman. Nah, salah satu solusinya tadi mencari pengalaman kan banyak caranya nih. Kegiatan di kampus, UKM itu juga sebagai salah satu sarana menjalin relasi, menjalin koneksi dengan teman-teman, dengan dosen, dengan pimpinan, kemudian dengan pihak luar. Sangat membuka kesempatan sekali ketika gabung dengan UKM, kemudian pada akhirnya berinteraksi dengan pihak luar, mencari sponsorship, menggalang dana dan seterusnya. Kemudian ada perusahaan yang dia sendiri kayak tertarik saya coba melamar di sini. Ada informasi. Karena ada korelasi, ada koneksi gitu ya, ada koneksi pada akhirnya ada informasi tadi. Nah, bolehlah pengalaman yang bisa diambil dari kakak-kakak tingkat, dari senior-senior sebelumnya ketika berpengalaman menjadi mahasiswa, tetapi sudah lulus belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kita ambil hikmahnya. Nggak apa-apa lah kita coba mencari aktivitas di luar, mencari pengalaman tadi sangat banyak.
dan mengembangkan skill juga ya Pak, skill yang terpendam ya. Oke, kedua Pak Edward bagaimana Pak? Ya ini sedikit dari kita sendiri sebagai mahasiswa mungkin ya, kadang ketika kita sarjana pun tidak bisa mendapatkan pekerjaan, malah kadang kalau kita lihat di dunia medsos itu ya, ada orang yang beranggapan kadang untuk sukses pun tidak perlu sarjana, kan ada yang dia tidak sarjana tetapi dia bisa mendapatkan pekerjaan baik dan juga hidup yang layak, tapi yang sudah sarjana banyak malah yang hidupnya tidak layak. Jadi kembali ke seperti yang Bapak dosen bilang tadi, jadi waktu kita kuliah itu di saat itu kita jangan terlalu terlena. Mungkin ketika saya kuliah, pulang kuliah sampai di rumah main segala macam ya. Kalau di Batam itu secara pribadi ya saya mungkin ya sudah dari lama bekerja gitu ya. Yang pertama selain daripada pengalaman sendiri juga beberapa perusahaan itu kan dia melihat kompetensi itu bukan dari pengalaman dia bekerja juga, tetapi apakah anak ini tersertifikasi. Jadi kita lihat sekarang juga banyak di Batam ini pendidikan training untuk sertifikasi keahlian itu sudah banyak berdiri. Jadi ketika misalkan dia sambil kuliah mencoba juga untuk ikutkan sertifikasi terbaik keahlian tadi. Jadi ketika dia keahlian itu kan dia tidak lama ya, ada yang cuma 3 bulan, ada yang 1 bulan, dan 2 minggu. Nah, ketika dia pas waktu ada sedikit waktu bisa untuk melakukan ikut daftar ini, dia akan mendapatkan link. Jadi link itu adalah cara-cara dia nanti untuk mendapatkan informasi. Jadi seorang pencari pekerja itu dia harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dengan dia ikut sertifikasi itu, dia akan mendapatkan orang-orang yang bisa menjadi link dia untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan. Jadi kalau di pengalaman itu pribadi seperti di dunia fabrikasi, ketika sebuah ada pekerjaan ada, biasanya teman-teman itu akan mengasih tahu, oh di sana ada sebuah pekerjaan, lo sekarang panggil teman-teman kita gitu. Nah ketika nanti dia ikut di dalam bidang sertifikasi, nah otomatis kan di dalam sertifikasi ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja. Nah ketika si kawan-kawan ini nanti membutuhkan pekerjaan yang lagi, nanti dia akan menginformasikan kawan saya ada yang tersertifikasi. Jadi kalau di dunia industri itu sekarang sangat tinggi ya prasyaratnya, sudah dari pengalaman, pendidikan, sertifikasi. Apalagi kalau yang bekerja di bidang fabrikasi itu bagian dari welder, fitter, semua itu sudah harus tersertifikasi ya. Jadi kalau misalkan pengalaman harus 2 tahun, 3 tahun, kadang tidak bisa kita mendapatkan itu secara instan. Tapi ketika kita masuk ke dunia sertifikasi, mungkin dengan kita 3 bulan itu bisa mengetahui bagaimana sih pengerjaan dilakukan, sehingga basic-basic pengalaman itu sudah ada dalam dirinya. Nah, dengan ditambahkan lagi tadi dia berkomunikasi, berkumpul dengan kawan yang bekerja, dia akan mendapatkan informasi bagaimana lebih advance lagi tentang pekerjaan itu. Sehingga ketika dia mencoba untuk melamar ataupun mendapat referensi dari teman-temannya, dia sudah siap seperti itu. Jadi dalam jangka seperti itu jangan kuliah, tapi seperti Bapak dosen bilang tadi hanya di kamar atau ada kupu-kupu. Karena kuliah pulang aja. Yang orang tua saja, anak muda sekarang tidak boleh terlena. Yang tua-tua aja sekarang yang sudah umur 45 tahun itu masih ikut dia sertifikasi. Karena di dalam nanti kedepannya mungkin semua berbasis kompetensi dan sertifikasi. Ketika orang kuliah pun tidak ada sertifikasi, mungkin tidak bisa juga. Jadi semakin hari, semakin tahun, kualifikasi yang diperlukan perusahaan itu semakin tinggi gitu. Jadi yang muda-muda itu jangan terlena hanya kuliah aja gitu kan. Ada banyak hal nanti. Tapi kecuali kalau misalkan setelah kuliah juga dia bisa improvisasi diri, sehingga misalnya dia bisa menjadi pelaku UMKM, pelaku bisnis, itu lebih baik lagi ya. Jadi mindsetnya kuliah itu jangan menjadi pekerja gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan minat wira swasta, jadi mau blogger seperti sekarang ini di TV gitu kan. Karena kita lihat seperti orang-orang pada umumnya di Indonesia itu ya, dia lebih menyukai konten itu yang bersifat hiburan. Mungkin kalau kawan-kawan yang ingin bisa memanfaatkan momen-momen Indonesia ini, mungkin akan lebih mendapatkan subscriber yang banyak. Karena kalau untuk yang blog-blog yang berbau pendidikan mungkin agak susah. Tapi kalau kayak yang hiburan mungkin lebih suka. Jadi seperti itu ya dari saya. Kita lanjut ke ini Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada, kita buka 2 lagi aja Pak ya, sama yang ini 1 lagi ya. Ini yang kedua.
Pertanyaannya Pak, jika kita bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus, kenapa repot-repot kembali kuliah lagi? Pada akhirnya kita juga harus mencari pekerjaan juga. Nah, kuliah itu penting ya, sebagai sebuah investasi pendidikan. Baik seorang laki-laki maupun perempuan, kuliah itu penting gitu. Kalaupun pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga, kemudian kuliahnya tinggi, anaknya pasti bangga dong, punya ibu yang kuliahnya tinggi gitu. Kalau sebagai seorang laki-laki tentu saja ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika keluarganya, kemudian anak-anaknya, keluarga besarnya. Undangan juga ya Pak ya? Ya, jadi bagaimanapun juga kuliah itu adalah sebagai sebuah investasi pendidikan, tidak hanya terkait dengan gelar saja, tetapi kaitannya adalah dengan pola pikir. Semakin tinggi pola pikir pendidikan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pola pikirnya. Jadi sudah bekerja kemudian memutuskan kuliah tidak ada yang salah gitu. Ketika sudah bekerja kemudian memutuskan kuliah bagus gitu. Artinya mungkin suatu saat ketika Anda sudah tidak ingin berkarir di tempat Anda yang sebelumnya, kemudian jenjang pendidikan Anda menuntut Anda untuk bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan pendidikan Anda, kan banyak jadi kesempatan pekerjaan Anda gitu. Jadi ketika sudah bekerja kemudian kuliah, ngapain kuliah katanya gitu kan? Toh nanti juga sudah dapat pekerjaan juga gitu. Nyari kerja lagi gitu ya Pak? Iya, bagaimanapun juga pendidikan itu penting. Iya. Kalau dari saya sebagai mahasiswa yang sudah yang namanya pendidikan itu adalah seumur hidup ya. Jadi long life education itu yang saya pernah pelajari waktu saya di SMP, itu saya selalu ingat. Dan satu hal yang pasti di dalam dunia karir pekerjaan walaupun dengan bisnis juga ya, itu semua pendidikan itu harus selalu upgrade gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin hari ini tamatan D3 itu bisa, tetapi 2 tahun kemudian ya tamatan S1 juga sudah sangat susah. Nah, S2 mungkin kedepannya juga akan semakin susah untuk berkompetensi. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak pernah berhenti dan itu selalu upgrade. Nah, terutama untuk yang level-level yang technical wise gitu ya mungkin ya. Jadi kalau dia punya keahlian, tetapi ketika dia misalkan D3 dia punya keahlian di bidang engineering ya. Tetapi untuk menjadi seorang leader atau seorang manajerial, nantinya dia dimampukan dengan kemampuan manajemen yang lain. Kecuali dia hanya akan puas diri dengan pekerjaan di sekarang, jadi mungkin dia sebagai teknisi atau engineering, tanpa memikirkan dia mau bikin berkarir lebih. Nah, ketika dia berkarir lebih masuk ke level manajerial, dia akan ada bentuk-bentuk manajemen yang harus dikuasai, bagaimana memanage sesuatu. Nah, ketika dia bisa meningkatkan pendidikannya, dia akan dapatkan bagaimana memanage itu. Kita misalkan masuk ke S2 dengan program Magister Manajemen, kita mempelajari tentang bagaimana memanage sesuatu. Jadi ketika kita seorang engineering, terus kita kuliah S2, di S2 nanti kita akan melakukan bagaimana kita melakukan riset, bagaimana mau melakukan manajemen waktu, ini semua berbentuk manajemen. Sehingga tadi kemampuan kita untuk dalam bekerja itu terkomplit dengan baik. Kita mempunyai technical background, terus kita punya manajemen, sehingga nanti untuk menjadi leader itu sangat bisa dan sangat memenuhi syarat gitu. Karena untuk bisa masuk dalam posisi manajer itu tidak hanya kemampuan pengalaman lagi yang dibutuhkan, yang paling banyak itulah tingkat manajerialnya. Jadi kenapa orang berpikir saya sudah bekerja, saya sudah S1, pekerjaan sekarang saya supervisor gitu kan. Tapi apakah hanya di posisi itu aja? Tentu tidak. Ketika dia harus ketika di perusahaannya pun misalkan dia merasa diperlukan, dia akan di-upgrade skillnya. Ya kan, dan beberapa perusahaan juga ada yang menyekolahkan ya karyawannya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa pendidikan itu sangat penting gitu kan ya. Nah, itu sama ibu-ibu juga tadi ya itu nanti saya jadi ibu rumah tangga gitu kan ya. Nah, seperti yang Pak dosen tadi bilang, itu panutan ya. Ketika bapak ibunya itu berkuliah dengan baik, pendidikannya baik, otomatis anak-anaknya juga punya keinginan. Ya. Terus yang terakhir itu ada yang namanya pencapaian target pribadi ya. Jadi ada masing-masing itu saya ingin loh punya target segini gitu kan. Nah, di dalam hidup ini kita harus membuat sebuah target, dan ternyata pribadi itu ya mungkin saya harus S3 gitu kan. Target pribadi itu secara pribadi itu terpuaskan gitu. Jadi wah, mungkin saya tidak perlu menjelaskan ke orang lain, ini kan target pribadi saya ingin S3 ataupun misalkan S2, itu ada satu kepuasan tersendiri buat saya. Ataupun nanti saya misalkan setelah saya dapatkan gelar ini,
tidak bisa saya lakukan untuk meningkatkan karir saya karena gimana, tetapi kan saya sudah mendapatkan target pribadi saya, yaitu pencapaian dalam pendidikan. Ini adalah satu kebanggaan buat saya, keluarga saya, istri saya, anak saya, seperti itu. Jadi kayak saya berpikir gini ya Pak, dulu itu seperti BBM juga, dulu kayaknya happening banget, ujungnya nanti ke WhatsApp ya Pak, komunikasi ya Pak ya, yang dulu SMS, BBM, terus WhatsApp, terus kemudian bisa jadi juga YouTube pun ada juga versinya kayak gitu. Sekarang YouTube udah kayak Instagram Pak, ada story-nya dan lain sebagainya. Jadi makin kita pun seperti itu juga, dituntut terus berkembang dan harus apa ya Pak, upgrade diri juga seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang paling terakhir ini sebelum kita closing statement. Kita lihat dulu apa pertanyaan yang dititip sama teman-teman kita ini. Pak, gimana? Sulit dapat jodoh karena tidak ada masa muda. Udah kerja temannya udah kuliah gitu. Terus udah kerja temennya udah berkeluarga semua. Gimana dapat jodoh? Pertanyaan terakhir pas banget ya. Jadi gimana nih Pak? Pak Togus dulu lah. Gitu. Kalau udah berjodoh dan di kampus gitu. kuliah lah gitu. Dengan kuliah pasti banyak ketemu dengan adik tingkat atau mungkin teman satu angkatan dan banyak nih bisa dijadikan sebagai sebuah media untuk berkenalan. Mungkin dengan tanya tugas ya awalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bekerja, sudah settle nih di perusahaan, teman-teman kerjanya sudah pada punya jodoh semua. Dia belum dapat gitu kan, bingung nih. Ya kuliah di Unrika. Banyak pilihannya. Mahasiswanya bening-bening loh ini ya. Bening-bening, terus gayanya juga murah ya Pak ya. Jadi bisa banget rekomen lah pokoknya. Udah Pak, lanjut kita ke Pak Edward. Oke, ke Pak Edward. Kalau dari saya tadi seperti yang bilang, ketika Anda melihat kampusnya, terus Anda jatuh cinta, kemudian akan menemukan cinta di situ. Apakah Bapak juga dari situ? Jadi ketika misalkan kita punya keinginan ke kampus ini, artinya seperti yang saya bilang tadi, keinginan itu jangan sampai hanya untuk kuliah tapi tidak dicari pemikiran-pemikiran bagaimana untuk mengurangi stres, kalau nanti terjebak di dalam stres pekerjaan dan itu tadi. Nah di kampus Unrika kan, makanya dulu waktu saya melihat kampus ini kalau sudah sekarang saya lihat udah berbaris itu pintu bakarnya tuh, nah itu banyak itu yang anak gadis itu banyak gadis laki-laki masih muda-muda ya itu banyak di Unrika. Nah yang para anak muda juga anak gadis banyak. Jadi mencobalah untuk bersosialisasi karena saya rasa jodoh itu tidak di tangan polisi ya, tetapi ada bersama ya. Tetapi kita harus bersosialisasi sehingga nanti ketika kita sudah bersosialisasi ke orang, akhirnya pun nanti mungkin karena nilai akademiknya bagus sehingga mungkin ada yang naksir dan suka seperti itu ya. Biasanya seperti itu ya kalau misalnya pendidikan. Nah jadi saya harap juga adik-adik, tapi kalau yang sudah keluarga jangan ikut-ikutan. Coba cuci mata aja ya, karena takut membahas. Saya yakin ini sama anak muda ya, kecuali mungkin ada yang jomblo yang masih jomblo tapi. Gitu ya. Ya karena banyak juga kok dapat undangan mahasiswa dengan mahasiswa menikah, kemudian mahasiswa dengan dosen menikah, dosen dengan dosen menikah. Jadi lingkup kampus banyak sekali. Apalagi mahasiswa dengan mahasiswa banyak sekali, lintas jurusan kah, lintas fakultas kah, bisa berkenalan. Masa sih dari sekian ribu mahasiswa nggak ada satu pun yang kecantol gitu kan? Nah itu kan Unrika punya program KKN ya. Iya KKN, oh iya itu. Bisa juga memahamkan momen ini ya. Jadi kalau lagi KKN berapa waktu itu gitu ya, di dalam daerah tertentu ya mencoba saling melirik kiri kanan. Ini tidak masuk tips trik ya Pak ya. Karena sebenarnya yang namanya cari jodoh itu adalah juga inspirasi ya. Seperti yang saya bilang, istri saya adalah inspirasi hidup saya. Jadi kalau misalkan mau pingin seperti saya bilang itu untuk menghilangkan stres atau mungkin nanti mau bikin skripsi ya. Jadi ketika kita mendekati seorang gadis, terus gadis itu bisa jadikan teman pacar atau bagaimana, kan bisa saling membantu. Setidaknya kalau kita bikin skripsi ya bisa lah minta tolong jadi editor atau melihat ketika yang salah gitu kan sambil pacaran gitu ya. Kayak gitu. Atau buat yang sudah berkeluarga ya istrinya. Tapi yang asisten kedua buat tugas ya Pak. Jadi saya rasa begitu di Unrika itu dengan beberapa ribu mahasiswa mungkin saya rasa jangan terlalu kaku gitu lah ya ketika ketemu cowok ini saya kan disuruh orang tua saya khusus untuk belajar aja. Jadi kalau ketemu nanti ini jadi ya dalam ini yang penting kan bagaimana kita menjaga diri gitu kita ya, yang namanya teman itu baik
Jadi begitu aja dari saya. Buat kalian kamu rebahan, cukup rebahan di rumah, di kampus jangan rebahan terus ya, nanti karena juga nggak bisa lirik-lirik gitu ya. Karena jadi mahasiswa apa Pak? Kubu-kubu ya Pak ya. Kuliah pulang rebahan gitu ya. Oke, untuk closingnya tadi tips and triknya adalah yang pertama, kuliah dan kerja itu bisa saling berdampingan ya Bapak-bapak ya. Terus kemudian kalau bisa carilah jurusan yang sesuai dengan pekerjaan kamu atau skill, jadi sehingga menunjang gitu ya. Terus kemudian ketika kalian menjadi mahasiswa, jangan terpaku belajar juga ya Pak, mampu bersosialisasi, mengembangkan skill. Contohnya seperti Pak Tubagus dari jurusan matematika, tetapi bisa menjadi penyiar jauh ya, oke. Terus kemudian dari Pak Edward bisa meraih IPK 4 padahal lintas prodi ya Pak ya, dari teknik itu ke magister manajemen. Tapi kenapa? Kuncinya adalah tadi ada kecocokan, pekerjaannya tadi dilibatkan dalam di kuliah tadi Pak, jurusannya tadi ya, pemecahan di pekerjaannya itu dibawa ke saat metode pembelajaran terus kemudian saling mampu memecahkan solusinya bagaimana, dan itu saling sharing dengan teman-teman juga. Ada lagi Bapak yang mau ditambahkan tadi? Iya, berikan performa yang terbaik dimanapun kita berada. Ketika Anda di kampus, bagi seorang mahasiswa berikan performa dan seorang mahasiswa yang terbaik. Berikan performa yang terbaik juga di tempat Anda bekerja. Jadi artinya atasan pun akan melihat Anda performanya baik dan cukup bagus, sehingga memang ada kesempatan yang lebih baik lagi, baik dari segi karir, peningkatan karir, kemudian penempatan posisi dan seterusnya akan diperhatikan oleh atasan. Ketika kita memberikan performa dari yang terbaik, saya yakin semua mata akan tertuju. Oke. Bapak ada tambahan? Itu ya dari saya, itu jangan menyerah ya, khusus yang masih muda tetap berusaha, yang sudah berumur pun jangan pernah takut, usia tidak membatasi Anda untuk belajar, masuk ke Unrika, tidak dibatasi usia, karena yang pasti ketika zaman makin maju, pendidikan juga harus makin maju. Dan bukan hanya pendidikan saja yang dibutuhkan sekarang ini ya, sertifikasi, berkompetisi segala macam, jadi skill juga. Jadi percayalah kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti ini, ya kita akan jauh di belakang. Setidaknya kita kalau mau memancing, misalnya kalau di dalam pekerjaan itu ada kolam, kita harus memancing, pekerjaan itu kita pancing, tapi dengan pendidikan kita dapat alat pancingnya. Jadi ketika kita pergi kolam, kita bisa memancing, dapat apa itu adalah kita sambil berdoa. Bagaimanapun usaha kita akan dapat dari dia. Jadi tapi setidaknya kita sudah punya alat pancing untuk memancing, ikut serta dalam memancing. Gitu. Itu dia sahabat Unrika, dari Pak dosen juga dari Pak Edward juga selaku mahasiswa yang sudah jadi alumni ya. Oke, tetap terus ikutin Unrika TV, dan di program Unrika Perspektif juga akan ada lagi video-video berikutnya ya. Dan jangan lupa apa Pak? Like dan subscribe, oke ya. Dan jangan lupa juga share ya, bagiin ke teman-teman kamu yang masih galau nih, mau kerja, mau kuliah, itu bisa berdampingan. Suruh tonton sampai habis ya. Dan ini sangat bagus banget dan motivasi buat kalian-kalian semua. Oke, salam unggul kreatif mandiri.